Rupanya hari ini teks bacaan kita bercerita tentang hal yang sangat amat luar biasa. Yang ada di pintu tadi Bapak Majelis ya, boleh tahu jumlah yang hadir berapa? ...220 orang, jadi ada 220 orang di ruangan ini. Dalam teks bacaan kita, kurang lebih ada berapa orang? 3.000 orang. Kalau Paskah kemarin yang ibadah subuh berapa orang ya? 400-an. Ternyata kisah kita ini lebih luar biasa lagi karena ada 3 orang dalam satu kejadian atau satu peristiwa. Itulah dampak dari khotbah Petrus. Jadi khotbahnya benar-benar menyentuh, benar-benar membuat orang yang hadir itu mendengarkan, lalu tidak berhenti sampai di situ. Mereka yang mendengarkan lalu memberi diri untuk dibaptis. Jadi dikatakan pada ayat yang sama juga bilang kalau mereka yang memberi diri dibaptis itu adalah mereka yang telah sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yang tentu saja yang pada saat itu disampaikan oleh Petrus. Jadi dengan sepenuh hati mereka mendengar, mereka paham, lalu mereka mau untuk dibaptis. Nah menurut bacaan kita juga, ketika mereka mau untuk dibaptis, ini juga merupakan sebuah tanda atau respon bahwa mereka enggak setengah-setengah ya. Sungguh-sungguh, benar-benar mau ikut sama Tuhan. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati, sampai saat itu juga mereka saya siap mengikut Kristus. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya, memang yang ada saat itu tidak hanya sekedar ada atau ditambahkan saja atau ada peningkatan, tetapi juga mereka menunjukkan adanya kesungguhan ya, pengen benar-benar ikut. Dan bahkan kalau kita lihat di ayat berikutnya, baptisan itu bukan akhirnya. Justru ketika mereka dibaptis itu adalah awalnya. Sehingga pada ayat berikutnya dikatakan kalau mereka itu bertekun. Jadi orang yang sudah dibaptis, udah ngaku nih ikut Tuhan, tidak berhenti sampai di situ saja. Saat dibaptis mereka membuka hati, kita semua memberi diri, mau ikut. Tapi prosesnya nggak sampai di situ, justru baru dimulai. Kita kemudian taat dan setia bertekun pada pengajaran yang ada diberikan di gereja ataupun pengajaran melalui Alkitab. Jadi kata bertekun diterjemahkan dari kata Yunani proskateurtes yang secara harafiah berarti menghadiri terus menerus. Atau makna lainnya bertahan atau tetap teguh atau melakukan sesuatu secara intens. Mengabdikan diri atau pengikut setia atau percayanya dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi tidak hanya ngomong aja tapi ada tindakan ya. Bilang percaya tapi tindakannya berbeda, tidak seperti itu. Bilang percaya diikuti dengan tindakan nyata. Nah, kemudian tindakan nyata ini diwujudkan dalam satu hidup yang berkomitmen pada satu persekutuan. Kayak kita sekarang ya, persekutuan dalam gedung ini, persekutuan dalam GPIB Jemaat Pelita. Dan kalau kita mengaku diri adalah bagian dari persekutuan, maka seharusnya siapapun yang ada di dalamnya tidak boleh hanya berharap dapat sesuatu. Ya, biasa kita kan ikut sesuatu, gabung dalam suatu hal, berharap ada benefitnya, ada keuntungannya, ada hal yang didapat. Berbeda kalau kita bergabung dengan persekutuan bersama dengan Kristus, khususnya di gereja ya.
ada keinginan juga yang kemudian mau memberi. Jadi kalau kita semua ada di sini lalu hanya mengharapkan sesuatu, coba kita hari ini sama-sama renungkan kembali. Harusnya sikap sebagai pengikut Kristus itu justru yang pertama adalah melayani. Makanya kalau perjamuan kudus itu kita harusnya terima seloki, terima gelas, terima cawan, itu tidak boleh langsung kita ambil kalau ditawarkan. Tapi pertama terima dulu bakinya, lalu kasih dulu ke sebelahnya. Jadi orang Kristen tuh melayani dulu, memberi dulu. Soal dapat atau enggak atau nantinya kita mengharapkan itu udah otomatis Tuhan sudah atur semuanya. Jangan khawatir. Cuman tidak dapat dipungkiri ya bahwa memang kadang-kadang kita punya harapan besar. Sehingga kadang kita juga kecewa dalam persekutuan gereja, oh si A begini, si B begini, si C begitu. Nah hari ini nih kita semua nih sama saya juga. Diingatkan kembali bahwa persekutuan pada sejatinya tidak hanya kita berharap menerima atau mendapatkan sesuatu. Tapi tanya lagi apa yang sudah saya berikan untuk gereja saya, untuk persekutuan saya. Untuk sektor saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang di sekitar saya. Itu baru namanya sungguh-sungguh bertekun. Jadi setelah dibaptis nggak selesai tugasnya, jalan terus. Bertekun terus, setia, intens menjadi pengikut Kristus. Dan kalau kita kemudian lanjut di ayat berikutnya, di ayat 43. Kalau terjemahan baru edisi Lai, teksnya berbunyi, ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Atau versi bahasa Indonesia masa kini, banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Memang kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu phobos, yang memang artinya ada makna ketakutan, tetapi juga ada makna penghormatan atau rasa hormat. Jadi bukan takut yang ngeri, serem, bukan. Tapi ada rasa hormat, ada rasa kagum. Dan penulis kisah para rasul menggunakan terjemahan atau kata itu dengan kaitan bahwa orang-orang yang ada itu kagum. Dan kemudian menjadi hormat karena tanda dan mujizat yang diberikan oleh para murid. Tapi para murid hanya sebagai medium ya, atau alat. Jadi sesungguhnya dalam tanda dan mujizat yang diberikan oleh para murid, bukan para muridnya yang hebat. Mereka hanya alat. Yang hebat tetap Tuhan saja. Jadi kalau boleh saya simpulkan, hal-hal yang dapat kita pelajari saat ini dari teks bacaan kita atau dari cara hidup jemaat yang pertama. Nomor 1, mereka menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus dan memberi diri dibaptis sebagai satu tanda kesungguhan hati. Benar-benar bertobat, benar-benar mengaku, benar-benar percaya sama Tuhan. Dan yang kedua, mereka bertekun. Setelah percaya, sungguh-sungguh mereka bertekun. Bertekun pada firman, kemudian mereka bertumbuh, mereka menjadi taat. Lalu yang ketiga, mereka juga bertekun dalam persekutuan. Jadi mereka tidak hanya menyimpannya seorang diri atau hanya udahlah hidup saya pribadi aja sama Tuhan. Tidak, tapi mereka justru terlibat dalam satu persekutuan. Dan kemudian yang keempat, mereka melakukan berkumpul dan memecah-mecah roti, yaitu perjamuan Tuhan yang Tuhan sendiri sudah sampaikan, lakukanlah bila engkau mengingat aku. Dan yang terakhir mereka selalu berdoa. Jadi 5 hal ini yang dapat kita lihat dan sama-sama pelajari dari teks bacaan kita pada pagi hari ini. Pertanyaannya, temanya kan pertambahan atau pertumbuhan ya. Pelita butuhnya yang mana? Butuh pertambahan atau butuh pertumbuhan? Yang mana yo? Yang mana?
Boleh yang setuju pertambahan, boleh minta berdiri? Malu-malu ya biasanya. Oke, yang setuju pertumbuhan boleh berdiri? Angkat tangan, oh boleh. Oke, lebih banyak setuju pertumbuhan ya. Pada hakikatnya kita butuh dua-duanya. Ya. Kita butuh pertambahan yang disertai dengan adanya pertumbuhan. Itu baru mantap. Tuhan mampukan kita. Amin.